Persyaratan untuk menjadi calon legislatif bagi perempuan telah melanggar hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang telah dijamin oleh negara, yang telah disahkan oleh Presiden Indonesia yang pertama. Sehingga perlunya jaminan sebesar 30% bagi calon perempuan yang akan duduk di legislatif. Hal ini disampaikan oleh ahli pemohon Samsia Ahmad dalam sidang uji materi Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD di ruang pleno MK pada Kamis 25 April 2013. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Akhil Muhtar, ahli pemohon lainnya yakni pengajaran filsafat politik Universitas Indonesia Rocky Gerung yang juga menyatakan bahwa semenjak dahulu diskriminasi kepada kaum perempuan sudah ada. Oleh karena itu, adanya undang-undang yang mengatur hak asasi manusia pada saat ini bertujuan untuk melindungi dan menyamaratakan posisi wanita dengan pria dan menjaga keadilan di Indonesia. Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dilanjutkan pada 23 Mei 2013 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Panjarawan Hamdi, MKTV News melaporkan. Lalu, apakah seorang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin? Didukung oleh riset oleh lembaga McKinsey tahun 2018-2012 mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan mampu menciptakan organisasi yang lebih sehat, egaliter, serta menghasilkan keputusan yang komprehensif dan inklusif karena melihat dari berbagai aspek. Sebelum kita menanggapi berita tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu feminisme. Feminisme berasal dari kata feminin dalam bahasa Perancis, adalah sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan atau untuk menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme itu ada karena persamaan hak bukan hidup tanpa laki-laki. Lalu, mengapa perempuan jarang diberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin? Namun masih jarangnya pemimpin wanita disebabkan oleh dua faktor. Pertama yaitu faktor kultural, yang mana wanita masih banyak yang menarik diri dalam partisipasi menjadi seorang pemimpin, dan banyaknya anggapan negatif jika wanita menjadi pemimpin. Kepemimpinan perempuan di pemerintahan sudah banyak respon positif saat ini. Oknum-oknum yang mengatakan kodrat perempuan bukan untuk memimpin sudah mulai teredukasi, terutama dengan adanya gerakan-gerakan kesetaraan gender. Begitupun dengan Kementerian Keuangan yang melaksanakan PUG. PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. PUG di Kementerian Keuangan diimplementasikan dengan memenuhi seperangkat komponen kunci yang disebut 7 persyaratan PUG berdasarkan KMK 807 tahun 2018. 7 persyaratan tersebut antara lain komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilih, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. 7 persyaratan PUG Kemenkeu akan berujung ke keadilan dan kesetaraan gender. Dengan banyaknya dukungan dan gerakan menuju kesetaraan gender, seharusnya tidak ada lagi larangan ataupun batasan bagi perempuan untuk berkarya dan memimpin di berbagai aspek kehidupan. Menteri PPA menambahkan hasil survei Bank Dunia menyatakan saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan serta kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Namun kita tidak boleh lupa bahwa kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim. Seluruh pihak perlu bahu-membahu membuka ruang luas-luasnya, bukan hanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat, namun juga memperoleh pengetahuan, memperluas pemahaman, dan meningkatkan keterampilan politiknya. Sehingga kelak ketika mereka duduk di kursi-kursi kekuasaan akan lahir kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan humanis. Dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia real politik, partai politik atau parpol memiliki andil dan peranan yang besar. Menurut Menteri PPPA, sekurang-kurangnya parpol memiliki tanggung jawab dalam rekrutmen politik. Yaitu berarti partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk turut aktif menyampaikan aspirasinya dan merumuskan kebijakan yang terpihak pada perempuan, tentunya di bawah payung kesetaraan. Kalian pasti tahu siapa tokoh yang satu ini. Ya,
Tri Risma hari ini. Ini adalah sosok wanita pembawa perubahan bagi pemerintah Surabaya. Tempatnya mengabdi sebagai wali kota. Tri Risma hari ini dikenal sangat tegas pada setiap perbuatan dan perkataannya. Tri Risma hari ini merupakan wanita pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih secara langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi pada era reformasi. Prestasi lain yang tidak kalah mencengangkan adalah Tri Risma hari ini telah berulang kali mencatat namanya dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.